Menurut penelitian ya saya baca, seorang wanita itu 2 kali lipat dia lebih depresif ketimbang lelaki. Di mana dia harus kerja sendiri, harus nyuci sendiri, apa sendiri. Nah itu menciptakan suasana yang terlihat tampaknya kok dunianya jadi berbeda dan tadinya. Hai Jeng, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Masya Allah, tambah cantik aja. Mbak Dara gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kenapa? Tapi anak-anak sehat ya? Alhamdulillah. Aku tuh lagi sedih banget tau Mbak Dara. Kenapa Soalnya sih? aku ngeliat nih kan kayak di TikTok, di Facebook, di Instagram, sama di website tuh lagi ada berita tentang pembunuhan ibu yang bunuh anaknya. Ih, jolim banget sih itu. Iya. Bisa ya, tega banget ya. Makanya aku tuh kayak penasaran kenapa ya? Kan kalau baca gitu ya latar belakangnya macam-macam, ada yang soal ekonomi, ada yang soal pasangan, ada yang soal keluarga dan lain sebagainya, yang akhirnya ibu ini membunuh anaknya gitu. Ada yang anaknya dibunuh semua, ada yang anaknya dibunuh satu persatu kayak gitu, Mbak Dara. Aku tuh pengen tanya sama orang yang kayak bisa menjawab persoalan kenapa sih dibalik ibu tuh yang tega bunuh anaknya gitu. Tapi aku kalau misalkan aku tanya ya, kan kita kan suka chatting gitu ya, misalkan ada tanya apa gitu kan, ada aplikasi. Iya, banyak aplikasi yang kalau kita mau curhat bisa langsung ke situ. Tapi kayaknya nggak puas dengan jawaban, apalagi melalui teks gitu kan. Iya, cara bacanya kan kita takutnya ke distract gitu ya, terus nanti bacanya. Aku tuh pengen tanya langsung ke orang yang bisa langsung menjawab permasalahan ini gitu, Mbak Dara. Ih, pas banget tahu Zom. Di Jakarta Islamic Center ada sub konsultasi. Oh gitu, di JIC. Di JIC. Jadi Zom bisa langsung tanya ke Dokter Taufik. Oh, Dokter Taufik. Iya, namanya Dokter Taufik. Oh, Mbak Dara kenal berarti ya? Kenal. Alhamdulillah. Mau ketemu sama beliau? Boleh. Boleh, aku telepon dulu ya. Boleh. Iya sih, kadang kalau misalkan kita pakai teks kan lama ya. Iya benar. Enakan nanya langsung. Terus kalau gitu. itu kan solusinya kayak kita belum puas masih. Bisa nanya lagi ya. Halo, assalamualaikum. Ustaz Taufik di mana posisinya? Iya nih Ustaz, teman saya ada yang mau ngobrol nih. Bisa kesini nggak Ustaz? Oh iya, oke, ditunggu ya Ustaz. Oke, assalamualaikum. Bisa Mbak Dara? Ih, bisa. Alhamdulillah. Kebetulan dia emang lagi arah mau kesini gitu. Oh gitu. Jadi kita bisa tanya langsung ya? Bisa. Tanyanya ke Ustadz Dokter Taufik. Tanya aja. Tanya aja ya ke beliau ya. Apapun permasalahannya, tanya aja. Mbak Dara, aku nggak apa-apa nih nanya langsung. Nggak apa-apa, tanya aja. Kamu ada persoalan apa atau melihat fenomena yang terjadinya seperti apa, kamu tanya aja. Iya. Oh, boleh ya? Alhamdulillah. Orangnya friendly banget dan ramah banget. Alhamdulillah. Ustaz Taufik udah datang tuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Siap, nih. Duduk dulu. Pak, ini seperti tadi saya sampaikan, ada teman saya mau curhat nih. Iya, Ustaz. Terkait persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita nih. Iya. Apa itu soalnya? Jadi tadi kan baca berita Ustaz Iya. tentang ibu bunuh anaknya. Kejadiannya udah banyak nih Ustaz, terus sampai 2 hari yang lalu pun ada kasus kejadian ibu bunuh anaknya. Jadi saya mau tanya nih sama Ustaz, kenapa ya kok banyak ibu-ibu yang makin kesini tuh makin tega gitu melakukan hal yang demikian? Iya Ustaz, jadi nanti mau tanya sama Ustaz kayak gitu. Jadi pertama kita prihatin ya, kok ini kalau kita lihat berita kok jadinya berita itu isinya seperti kurang mendidik lah ya. Seharusnya seorang ibu itu madrasatun, ibu itu adalah sekolahnya. Oh iya, ya diurus dulu supaya ini. Halo. Iya. Halo. Iya, sebentar ya. Oke. Saya, Pak. Oh iya. Hati ya. Mbak Dara, makasih banyak ya. Oke. Siap. Iya. Baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertama saya ulang ya. Tadi kita prihatin ya. Ini kan kondisi seperti ini kita sangat mengagetkan lah ya. Kok seharusnya seorang ibu itu kan mendidik, seolah-olah figur ibu itu kan dulu disimbolkan sebagai orang yang sangat lembut, ramah, penuh kasih sayang, penuh dengan sifat-sifat keibuan lah ya. Kalau orang disebutkan ibu langsung tunduk hatinya, langsung sifatnya langsung emosional gitu ya. Tapi kok makin kesini zaman kok makin membuat kita tuh jadi kok tadi itu mengagetkan. Nah, memang Rasulullah pernah meramalkan bahwa
semakin zaman mendekati akhir zaman, itu akan terjadi banyak pembunuhan. Ya, di beberapa hadis itu Imam Tirmizi, ya, di hadis Bukhari dijelaskan bahwa memang fenomena saling berbunuhan, kadang-kadang berbunuhannya tanpa sebab. Kadang-kadang masalah sepele lah, masalah nggak dikasih uang jajan, masalah yang sifatnya tidak, ya sepele lah ya. Nah itu memang Rasulullah sudah meramalkan. Tapi terlepas dari ramalan Rasulullah ini, saya lebih melihat nanti dari sisi pertama fenomena sosial. Iya betul, Ustaz. Kita lihat memang di zaman kita saat ini, apalagi di zaman industrialisasi ya, di zaman materialisme lah ya, kita bisa katakan materialisme. Orang kan berbondong-bondong mempunyai mimpi yang sifatnya materi. Iya. Seluruh acara kayak di TV, acara di medsos maupun di fanpage di mana-mana gitu ya, apalagi di sosmed ya, seluruhnya itu mengarahkan kita kalau yang namanya sukses itu seolah-olah kiblatnya itu materi. Iya, kalau yang terlihat gitu ya, Ustaz, mobilnya berapa, rumahnya berapa, ya kan, kemudian berapa pendapatannya, gajinya berapa. Nah ini menyebabkan kalau dari sisi sosiologis, orang itu akhirnya tercipta suasana apa namanya gap ya. Ada gap di mana orang yang tadinya merasa fine-fine aja, tapi ketika melihat kok teman saya udah sukses, tetangga saya udah sukses, ini saya udah sukses semuanya. Dulu padahal teman saya dulu SMP ya biasa-biasa aja, kok sekarang kaya. Nah inilah yang menciptakan orang itu pelan-pelan akan terjadi semacam apa yang disebut dengan depresi. Nah, ini pas banget kayak beritanya nih Ustadz. Yang saya baca juga katanya sih karena faktor ekonomi, tuntutan hidup, kayak tadi Ustadz sampaikan gaya hidup. Ternyata itu yang memang mempengaruhi salah satu faktor ya, Ustadz. Ibu itu tega membunuh anaknya. Jadi depresi itu memang awalnya sih tidak terlalu bahaya ya kalau dengan sering komunikasi, sering bertemu, ada nasihat mungkin bisa hilang. Tapi kalau ini terus dibiarkan, itu lama-lama seorang, apalagi ibu, menurut penelitian ya saya baca, seorang wanita itu 2 kali lipat dia lebih depresif ketimbang lelaki. 2 kali lipat? 2 kali lipat. Nah, kenapa? Pertama, seorang ibu itu ya kita tahu ya, kadang dia ditinggal sendirian oleh suaminya ketika kerja. Kemudian dia mungkin biasanya di rumah dia sebelumnya orang tuanya menganggap dia sebagai seorang ratu ya, dia dididik, dia dikasih apa saja, apalagi anak bungsu ya. Nah tiba-tiba dia pindah ke sebuah tempat yang berbeda, di mana dia harus kerja sendiri, harus nyuci sendiri, Nah itu menciptakan suasana yang terlihat tampaknya kok dunianya jadi berbeda. Yang tadinya nyaman mungkin di rumah orang tuanya, tiba-tiba masuk ke rumah baru dia bersama suami dan anaknya, dan bebannya malah di si istri itu, makanya 2 kali lipat dia. Yang membuat depresinya. Itu yang kita tuh harus hati-hati. Makanya seorang ibu atau istri itu pertama ya kita introspeksi. Makanya saya sebagai lelaki ya harus juga memahami kondisi itu. Makanya di zaman Rasulullah itu kayak sahabat-sahabat, taruhlah Umar yang dianggap paling galak gitu ya, ketika dimarahin istrinya dia diam aja. Nggak berani dia lawan, nggak berani dia. Kita pikir Umar kan singa padang pasir, selalu berperang gitu kan, orangnya galak. Ternyata ketika ngobrol sama istri, dia paling lembut, paling takut gitu lah, dalam tanda kutip ya. Udah, pernah seorang sahabat ingin ngadu karena diomelin juga sama istrinya, datang ke Umar. Pas sahabat ngeliat Umar juga lagi diomelin, lagi istilahnya lagi istrinya marah-marah, Umar diam aja gitu. Jadi memang itu kondisi bagaimana Islam melihat seorang istri, seorang ibu, memang bebannya 2 kali lipat. Apalagi dia di rumah, dia kondisi dia harus ngurus rumah dan lain. Nah ini yang menyebabkan seharusnya kita semuanya, masyarakat ataupun nanti yang orang yang mau menikah, seorang ayah, calon suami, dia harus paham itu, kondisi itu ya. Jadi kondisi psikologis, kemudian juga kondisi sosial di mana tekanan-tekanan dunia sekarang yang mengarah kepada materialisme, kapitalistik ya, itu menyebabkan suasananya jadi berubah. Kalau dulu mungkin yang namanya saingan ya, dengan medsos, orang tidak terlalu tertekan ya. Sekarang dengan kapan aja ngeliat temennya, oh temennya udah berhasil, oh ini tetangganya udah berhasil, padahal temennya dulu biasa-biasa aja. Nah inilah menyebabkan suasana depresif itu. Nah itulah makanya Islam itu tidak melihat orang tuh dari sisi
harta kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu orang yang paling bertakwa. Nah, bertakwa itu nggak ada kaitannya dengan materi, betul. Ya, bertakwa itu kaitannya dengan amal soleh, bagaimana ibadah kita, ibadah mahdo, gairu mahdo, gimana kita sedekah walaupun cuma 1.000 perak sehari, ya kan. Kemudian kita peduli sama orang, mau menolong orang, kemudian kita nggak gibah, itu lebih bertakwa itu nggak banyak memerlukan duit gitu loh. Cuman karena dunia materialistik sekarang ini orang diarahkan seakan-akan yang sukses itu adalah orang yang paling terlihat secara materi. Padahal konsep Islam adalah orang yang paling sukses itu orang yang paling bertakwa. Nah, ini dua dunia ini yang akhirnya membuat kalau kita salah dalam memilih tujuan hidup, akhirnya kita terjebak di materi ini, sehingga itulah menyebabkan depresi. Tapi kalau kita ke arah yang tadi bertakwa, insya Allah udah nggak ada itu yang namanya orang depresi. Dia akan menerima takdir, yang penting dia berbuat baik sehari, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu dia akan teruskan, dia akan terus lakukan. Kira-kira begitulah yang fenomenanya seperti itu. Iya benar ya, setelah disambungkan gitu apa yang Zoma baca sama yang Ustaz sampaikan, memang itu menjadi satu titik temu gitu ya, ternyata ada trigger atau pemicu kenapa ibu ini bunuh anaknya. Nah, Ustaz, saya mau tanya lagi, seumpama kita nih sebagai seorang wanita, mungkin kita pernah menemui fase-fase kita di dalam rumah tangga atau dalam kehidupan kita tuh lagi di titik rendah kita gitu, kita merasa kayak dunia itu udah hampir kayak tamat atau berakhir gitu. Nah, supaya kita bisa melangkah menuju keimanan dan ketakwaan itu gimana, Ustaz? Pertama, kita itu yang harus kita benar-benar tuntut itulah talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi yang pertama kali yang membuat kita tuh selamat tuh ilmu. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, biasanya dia melihat dunia ini bingung. Sama aja kayak kalau kita mau taruhlah kecelilitan gitu kan, nggak punya ilmunya, nggak tahu naik apa, berapa ongkosnya, itu kan pengetahuan semua, ilmu semua kan. Bagaimana supaya tidak kena macet, rutenya, nah, itu ilmu. Nah, bayangkan kalau orang nggak punya ilmu kecelilitan aja udah bingung. Mana mulainya, di mana saya berhentinya, di mana saya naiknya, itu hanya untuk kecelilitan loh. Bayangkan orang menempuh hidup tanpa ilmu. Nggak terarah, tersesat. Bagaimana supaya saya selamat di dunia? Itu kan butuh ilmu. Baru di dunia nih ya. Belum lagi bagaimana saya selamat di akhirat. Ya kan? Makanya Rasulullah taraktu fikum amroin kitabullah wa sunnati Rasulullah. Akan lan tadilu abada. Aku tinggalkan dua perkara itu kan, Al-Quran dan Sunnah. Ikuti itu, maka kamu tidak akan tersesat. Jadi sumber ilmu itu hanya dua ini. Kalau ada pun ilmu-ilmu yang sifatnya kayak biologi, fisika, apa itu sifatnya ya tambahan. Itu hanya untuk memudahkan kita hidup di dunia. Tapi tanpa fisika, tanpa kimia itu kita tetap aja nggak terlalu masalah sebenarnya. Itu hanya untuk lebih nyaman aja. Namanya teknologi, ada HP, ada apa. Dari zaman dulu juga kalau nggak ada HP tetap aja orang dulu bahagia kan. Apakah dengan penemuan HP orang tambah bahagia? Belum tentu. Jangan-jangan dengan penemuan HP orang tambah banyak orang cerai gara-gara HP. Oh, ya kan, istrinya curiga ya cerai. Ya kan? Padahal nggak ada HP dulu biasa-biasa aja, orang hidup malah lebih akrab, lebih lebih guyup, lebih ini kan. Nah itu jadi karena pertama itu orang kalau tidak punya ilmu, apalagi sumber ilmunya itu salah, pastilah orang tersesat. Makanya orang itu biar bagaimanapun sempatkanlah menuntut ilmu walaupun dari YouTube. Nah sekarang kan ada YouTube, walaupun mau ibu rumah tangga sambil masak, ya dengar aja di standby, mungkin kajian apa yang disenangi lah tentang apa, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah, dengan cinta kita kepada Allah. Karena gini, kalau kita ingin hidup itu lapang dada, kita kenali siapa pencipta kita. Karena dialah yang paling tahu tentang kita. Kita memang dilahirkan oleh seorang ibu, di rahim kita ada mamai bayi, seorang ibu sudah dari rahim ya, dari dalam. Tapi tetap saja ternyata yang paling sayang itu Allah. Kenapa? Di rahim saja kita udah dikasih rezeki sama Allah. Ada air ketuban supaya nggak goyang-goyang ya kan, sudah dikasih makanan intisari dari ibu makan dapet, ada ari-ari apa. Semuanya Allah lengkapi di dalam rahim itu, seorang anak itu sudah dilengkapi sehingga rezeki itu udah dari rahim itu Allah udah kasih. Itu sehingga Allah paling sayang. Wajarlah kita kalau menuntut ilmu
kenalilah siapa pencipta kita, itu dulu yang kita kenali. Sehingga nantinya akhirnya kita paham kenapa kita harus di dunia, apa arti hidup. Karena hanya Allah yang bisa memberikan tujuan itu. Kayak kita beli mobil deh. Mamanya beli mobil apa Toyota atau apa Isuzu atau apa, kan dikasih katalog kan? Iya. Karena dia nyiptain kan, karena pabrik Toyota itu dia nyiptain mobil, ya dia berhak ngasih katalog ke pengguna. Coba kalau kita nggak ikutin katalog itu, gimana? Tekanan bannya mamanya. Nggak tahu. Kata katalognya kan tekanan bannya 30 PSI gitu kan, ada istilahnya PSI ya. Coba kalau kita itu apa namanya pompa ke angka 40 nggak meledak tuh, meledak kan? Iya. Kemudian ganti oli, katalog itu mungkin ganti oli setiap 10.000 km atau 5.000. Coba kalau kita ganti oli setiap 50.000 km, hancur itu mesin, pasti terbongkar semua. Itulah bagaimana pabrik mobil saja ketika ingin memberikan arahan kepada pengguna mobil, dia kasih katalog kan, ada panduannya. Ada panduannya. Apalagi Allah ngasih panduan melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran dan Sunnah. Kenapa nggak diikutin? Kan gitu, tinggal ikutin aja kan. Udah. Kalau kita ikutin, pasti kita nggak akan tersesat, nggak akan depresi, nggak akan galau, nggak akan gelisah, nggak akan. Udah, ikutin aja itu. Sama aja kita ngikutin kayak orang beli mobil. Ikutin aja apa kata pabriknya. Insya Allah tuh mobil awet. Mau pakai 10 tahun, 20 tahun pasti awet. Sama juga kalau manusia ikutin Al-Quran dan Sunnah, pasti awet hidupnya. Awet, bahagia. Walaupun mungkin dia miskin, tapi miskin yang bahagia. Walaupun dia namanya gajinya kecil, tapi gaji kecil yang bahagia. Iya, walaupun dia namanya dia dianggap nggak ganteng, nggak cakep, tapi orang yang nggak ganteng tapi yang bahagia. Kan ada orang, oh wajah gua nggak kayak si dia enak mau ganteng di sini. Nah, karena dia nggak ngerti konsep hidup, nggak mau baca katalog itu, jadi akhirnya dia depresi. Ada orang membanding-bandingkan dengan tetangga, membanding-bandingkan dengan teman, akhirnya dia depresi. Jadi semua depresi ini karena tadi ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada ya. Jadi tuntutlah ilmu sekarang, mau dengan pengajian, mau dengan YouTube, mau dengan apa, insya Allah. Oh sekarang ilmu itu mudah sekali didapat. Nggak kayak zaman dulu kan. Orang kalau zaman dulu orang mencari ilmu itu sampai musafir. Berbulan-bulan. Zaman-zaman ulama dulu kalau mencari ilmu itu musafir itu. Iya. Alhamdulillah semua jujur terjawab semua ya Ustadz ya. Jadi pertanyaan kenapa sih tadi, faktornya apa, pemicunya apa, sampai akhirnya dapat solusi dari Ustadz supaya kita sebagai manusia harus ada manual book yang harus kita ikutin, Al-Quran dan As-Sunnahnya ini ya Ustadz ya. Ustadz kan teman-teman banyak tuh suka kadang kan nanya ke saya kalau misalkan mau tanya-tanya, mau konsultasi. Tadi kata Mbak Dara Ustadznya ada di GIC, benar Ustadz? Insyaallah. Oh gitu. Kalau misalkan mau konsul nih Zoma atau teman-teman itu gimana sih caranya Ustadz? Ya boleh, pertama datang aja ke GIC. Kalau mamanya nanti biasanya saya ada staf saya namanya Pak Zaki, dia akan coba jawab apa dengan sama saya ilmunya, insya Allah Ustadz Zaki itu sama lah. Ustadz, tapi nggak ada embel-embel lain kan Ustadz? Enggak, gratis. Nanya ya alhamdulillah. Karena GIC ini untuk pelayanan umat, jadi semuanya boleh datang. Kemudian yang ditanyakan sebisa mungkin kita karena konsultasi ya boleh tentang agama, tapi kalau agama kan sebenarnya udah banyak, gampang sekarang. Sekarang kita lebih fokus ke masalah-masalah yang sifatnya problematika hidup, karena banyak orang yang ngerti agama, tapi dia tidak paham bagaimana menyelesaikan kehidupan itu dengan cara agama. Nah, jadi ada yang nggak nyambung, dia ngerti agama, tapi ketika ada masalah hidup, kok dia tidak menyelesaikan dengan cara yang agama gitu. Nah itu jadi silahkan datang, kemudian nanti bisa WA, nomor WA-nya nanti ada di rolling text-nya ya, nanti akan di rolling text ya di sini, udah di sini ya tuh ya di sini, baca ada WA nomor WA-nya, nanti ketik aja WA situ kalau nggak mau datang, kalau namanya nggak mau ketahuan ya rahasiakan aja namanya gitu ya. Kadang-kadang kan orang ada masalah kan nggak mau pengen ketahuan kan, malu lah apalah, ya udah nggak apa-apa, umpetin aja namanya ya di sini. Nah insya Allah nanti menjadi bahan diskusi kita juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga nanti bisa mendapatkan, yang penonton bisa mendapatkan manfaat kan. Iya betul. Kadang-kadang masalah kita itu bisa menjadi inspirasi orang lain. Iya, jadi kita juga punya masalah tapi akhirnya kita bisa bersedekah. Benar. Karena apa? Dari masalah itu membuat orang tertolong. Sehingga orang tidak lagi mengikuti atau terjebak dengan masalah yang sama. Karena sudah pernah ada orang kejadian, udah berarti kita menghindar dari
masalah itu. Jadi gitu, jadi jangan ragu, konsultasi aja ke JIC. Insya Allah kita ustadz banyak juga. Kalau saya mamanya nggak ada atau lagi banyak yang harus dikonsultasikan, ada Ustadz Jaki, ada Ustadz Agus, ada Ustadz Mahadi, ada Ustadz. Di JIC ya Ustadz? Oh lengkap loh. Ada Kiai Surki ya, yang Kiai kita, Insya Allah semuanya tuh bisa free konsultasi lah. Alhamdulillah. Kalau bisa bawa rambutan aja. Makasih banyak ya Ustaz, saya benar-benar jadi semua terjawabkan dan ada solusi akhirnya ya. Ternyata emang harus seperti itu, dan kenapa ibu-ibu ini lu tega ya karena faktornya tadi yang ilmunya kurang ya, dia tidak mau untuk ilmu apa. Nah, tadi juga masalah sosial. Nah, tambahan saya, masyarakat kita tuh harus menciptakan kondisi yang tidak membuat orang tuh depresif. Umpamanya gini, jangan suka membuli orang. Orang yang nggak punya itu jangan dibuli-buli. Kadang-kadang kita kan suka nih ikut-ikutan gaya-gaya anak-anak alay-alay itu ya. Dikit-dikit dibuli orang, dibuli. Orang nggak tahu akibat dari orang dibuli ini masalahnya panjang loh. Dia nanti akan stres, akan merasa rendah diri, akan harga dirinya hancur. Ini bahaya, bisa jadi ke bunuh diri nanti kemana. Jadi jangan coba-coba lah mamanya membuli orang walaupun dia itu pakai kekurangan atau apa. Nah, jadi masyarakat kita itu harus diajarin, jangan sering-sering walaupun di WA, di HP, di medsos, kata-kata itu jaga. Ya, karena kalau sedikit aja kita menyinggung orang, kita kan nggak tahu perasaan orang. Apa dia lagi sedih, apa dia lagi kehilangan. Itu kalau kita salah-salah ngomong itu orang tersinggung. Nah, ketika tersinggung akhirnya itulah yang membuat orang depresi. Jadi dari kata-kata aja tuh bisa membuat orang depresi. Jadi hati-hati sekarang kita di dunia sosial media ini, kata kita, tulisan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita itu jangan sampai membuat orang tuh merasa tersinggung. Sebisa mungkin jaga. Sehingga tidak tercipta masyarakat yang depresif lah gitu ya. Kita nggak mau masyarakat kita banyak yang depresif. Nah, itu bahaya kan bagi kita semua. Ya, makasih banyak ya Ustaz ya. Saya masih di sini ya Ustaz. Saya ada janji kebetulan. Makasih banyak Ustaz ya. Ditunggu sama orang ya. Iya, saya selalu ya Ustaz. Kita tunggu dulu nih. Alhamdulillah. Sambil Mbak Dara kemana ya? Udah selesai belum nih dia urusannya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Gimana tadi? Alhamdulillah, udah selesai. Aku alhamdulillah Mbak Dara ternyata banyak ya insight yang aku dapetin. Padahal ngobrol cuma sebentar doang sama Pak Taufik tadi. Iya sebentar banget, aku baru nyampe sini ternyata Ustaz Taufik udah nggak ada. Iya, jadi ternyata aku dapet inspirasi baru gitu ya. Ternyata itulah faktor-faktornya sampai solusinya. Terus kan ada aku nanya, konsul gimana di JIC, ternyata bisa. Tanya aja. Apa ya Mbak Dara ya? Tahu nggak nomornya berapa di bawah nih, sini nih nomornya. Jadi buat mitra JIC yang mau bertanya soal persoalan hidup langsung aja di nomor di bawah ini. Jadi langsung tanya aja ya ke Ustaznya ya. Tanya aja, hashtagnya tanya aja. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, aku jadi dapat pencerahan baru dan harus lebih semangat lagi walaupun tadi katanya kan memang kita dalam lingkungan depresi gitu ya. Tapi kita nggak boleh terjerumus dalam lingkungan depresi itu dan harus tetap bisa bangkit lagi. Jadi semangat lagi ya. Semangat lagi. Makasih ya Mbak Dara. Sama-sama. Kita di sini mau kemana? Aku mau ikut aku yuk. Kemana? Jemput anak-anak. Oh yaudah. Oke. Makasih loh Mbak Dara. Aku jadi dapat banyak cerita baru.